Pemirsa, masih bersama Indonesia Lawyers Club. Anas, halaman pertama. Siapa halaman berikutnya? Ibu Nurpati, mungkin ada yang perlu ditambahkan dari Pak Gede Pasek. Pak Karni yang saya hormati, prinsip bahwa Partai Demokrat tentu prihatin dengan apa yang menimpa saudara Mas Anas. Sekaligus tentu kami mendoakan beliau agar supaya tabah dan sabar dan mampu menghadapi proses hukum ini dengan maksimal sesuai dengan tentu bukti-bukti juga yang dimiliki. Karena itu sekali lagi bahwa tentu Partai Demokrat tetap akan memberikan bantuan hukum kepada beliau dalam rangka menghadapi proses hukum di KPK. Adapun terkait dengan beberapa hal yang saat ini dialami oleh Partai Demokrat, tentu seluruh pimpinan sudah sepakat untuk menyerahkan penuh keputusan apapun yang akan diambil oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat, terutama dalam konteks konsolidasi organisasi secara internal, demikian juga untuk melakukan upaya-upaya yang lainnya dalam rangka meningkatkan kembali kinerja, konsolidasi, dan elektabilitas Partai Demokrat. Yang jelas yang kita hadapi ke depan yang lebih dekat adalah tentu seleksi caleg. Nah, ini juga akan segera dilaksanakan oleh DPP dan seluruh DPD dan DPC seluruh Indonesia. Karena itu Partai Demokrat senantiasa tetap melaksanakan tugas-tugas dan fungsinya dalam rangka mengikuti pemilu 2014. Kemudian terhadap saudara Anas Urbaningrum yang saat ini tentu harus fokus menghadapi persoalan hukum di KPK, kita berharap bahwa apa yang beliau alami juga menjadi pelajaran bagi Partai Demokrat sendiri, kepada kader-kader yang lain, dan tentu secara umum kepada masyarakat yang lainnya. Bahwa disebut apakah ini ada indikasi politis di balik kasus hukum ini, Partai Demokrat menyatakan selama ini tidak pernah melakukan intervensi terhadap penegakan hukum, mulai dari kasus saudara Nazarudin, Angelina Sondak, kemudian ada Andi Malarangeng, dan terakhir ada Pak Anas Urbaningrum. Sama sekali Partai Demokrat tidak pernah melakukan campur tangan, apalagi melakukan intervensi terhadap kasus-kasus hukum yang terjadi di KPK. Karena itu tentu ini yang perlu kami klarifikasi kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh kader Partai Demokrat se-Indonesia, bahwa marilah kita serahkan kasus hukum ini kepada KPK yang kita harap bekerja secara profesional dan mandiri, sehingga nanti akan kita lihat seperti apa pembuktian-pembuktian dimiliki juga oleh KPK, demikian juga kepada yang tersangka untuk mampu membuktikan pembelaan dirinya nanti di ranah hukum atau proses hukum ini. Kepada semua kader Partai Demokrat tentu tetap diharapkan untuk solid dan bekerja sama di semua tingkatan dalam rangka melakukan evaluasi terhadap konsolidasi organisasi dan juga terhadap pembenahan tentu saja pembenahan integritas menjadi bagian yang perlu dipertegas oleh Partai Demokrat, karena itu juga terakhir ada penandatanganan fakta integritas yang sudah menjadi salah satu kebijakan dari Majelis Tinggi Partai Demokrat. Menurut Ibu, sejauh mana akan terjadi goncangan Partai Demokrat? Mungkin berupa kader-kader yang mundur, yang keluar, atau malah ya betul-betul berpihak pada Ketua Umum, bekas Ketua Umum. Ya, jadi begini Pak Karni, sebetulnya Partai Demokrat tentu saja menghormati hak asasi setiap pimpinan maupun setiap kader untuk mengambil suatu sikap. Karena itu juga misalnya sikap Mas Anas untuk menyatakan berhenti atau mengundurkan diri sebagai Ketua Umum, itu juga kita apresiasi sebagai salah satu bentuk komitmen dan perhatian beliau terhadap kepentingan Partai Demokrat tentunya yang lebih baik ke depan. Nah, jika ada pimpinan atau personil pimpinan atau kader Partai Demokrat tanpa atau dengan adanya kasus Mas Anas akan mengundurkan diri, itu adalah hak prerogatif mereka masing-masing. Tentu partai. Tapi sejauh mana kira-kira goncangan ini terjadi? Sejauh yang saya perhatikan beberapa hari ini tidak ada implikasi yang begitu signifikan terhadap adanya
sinyalemen 1-2 orang yang sudah menyatakan akan mengundurkan diri. Dan tentu saja sikap pribadi masing-masing kita hargai dan tentu kita tidak punya kewenangan untuk menahan apabila ada seseorang yang tidak merasa tidak mau lagi bertahan di Partai Demokrat. Ibu juga tentu dengar pidatonya Ketua Umum. Menurut Ibu, lembar-lembar berikutnya ini apa yang mau dibuka oleh dia? Ya teman lama kan? Dari KPU Ibu udah teman lama. Kalau dari saya beda periode dengan Pak Anas. Oh beliau. Tapi dari ucapan Ibu tadi lebih sahabat dibanding Pak Gede Pasek. Karena keprihatinan dulu ya Ibu sampaikan. Saya kenal Mas Anas selama ini tentu saja sejak saya berada di DPP Partai Demokrat ya. Saya tidak mengenal beliau jauh hari sebelumnya. Tetapi yang saya tahu bahwa Pak Anas ini orangnya cukup terbuka, ya, cukup baik, bersahabat, cukup santun, dan selama ini banyak memberikan tentu juga pembelajaran politik, khususnya di internal Partai Demokrat sejak beliau menjadi Ketua Umum. Nah, terkait dengan beliau menyatakan ini baru halaman pertama, masih banyak halaman-halaman berikutnya akan kita baca. Saya kira tidak ada yang bisa menafsirkan apa yang dimaksud oleh beliau kecuali beliau sendiri. Karena seringkali kita mendengar beliau kalau memberikan sambutan atau penjelasan di Partai Demokrat, memang beliau selalu bicara penuh dengan simbolik. Ya. Simbolik-simbolik seperti itu memang kemudian baru kita akan mengetahui nantinya pada saat oh ini yang dimaksud dulu oleh beliau seperti ini. Karena tidak bisa kita tafsirkan makna yang beliau maksudkan dan kita meraba-raba apalagi kalau kita sendiri yang oh ini yang dimaksud oleh beliau itu lebih susah. Karena kalau kita mengatakan A, besok beliau bisa mengatakan Z pada prediksi-prediksi orang. Tapi begini Bu, kalau Ibu tadi mengatakan tidak pernah ada intervensi. Tapi dari pidatonya Anas konkret, artinya kalau dalam pepatahnya kalau mengimbau udah kesampaian, menjerit udah kelampauan. Udah jelas apa yang dimaksud Anas. Bahwa ada yang mengintervensi penegakan hukum. Sekali lagi kita bisa mengatakan yang tahu persis kalimat itu adalah Pak Anas sendiri. Kalau misalnya kita mengatakan itu adalah intervensi, ya, saya bisa menerjemahkan misalnya begini. Apakah Pak Andi Malarangang juga ada intervensi terhadap KPK untuk menyatakan Pak Andi Malarangang juga tersangka dan seterusnya. Nah, kalau ada intervensi itu dua hal yang sudah sangat kontradiktif menurut saya. Tidak bisa kita buktikan secara fakta bahwa ada intervensi pemerintah atau oknum pemerintah atau itu Partai Demokrat terhadap KPK. Kalau ada intervensi yang bisa dilakukan oleh Partai Demokrat atau petinggi partai, tentu saja pilihan kami tidak akan ada petinggi atau kader Partai Demokrat yang terjerat hukum di KPK. Seandainya Partai Demokrat ataupun Pak SBY mampu melakukan intervensi hukum itu kepada KPK. Tentu pilihannya kita tidak akan pernah mau ada petinggi Partai Demokrat yang jadi tersangka. Jadi kalau begitu ucapan Anas itu tidak berdasar, kira-kira akan begitu. Begini, faktanya adalah tentu pengumuman dan keputusan KPK. Menurut saya rekayasa hukum tidak dapat dilakukan kalau penegak hukum tidak menemukan dua alat bukti yang cukup. Setinggi apapun intervensi yang dilakukan oleh siapapun, kalau bukti hukumnya tidak mencukupi, maka yakin KPK tidak akan mempan oleh intervensi hukum itu, intervensi politik itu. Jadi bukan karena intervensi lah. Saya kira tidak. Jadi tersangka. Ya. Ya, yakin tidak ada intervensi. Yakin tidak ada intervensi. Berdasar itu ada tadi. Saya mau kayak kadernya yang di bawah, tadi di atas. Irfan Gadi. Anda. Tadi juga kita ngundang Rahmat, Wakil Direktur Eksekutif. Nggak datang beliau? Betul nggak hadir, karena memang kita nggak ada komunikasi. Oh nggak ada, ya. Bagaimana Anda menyikapi ini? Ya, artinya ketika pengumuman Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyatakan berhenti
dari jabatannya sebagai ketua umum, terus terang kami kaget bukan kepalang. Ya, artinya apa yang sudah kami lakukan selama ini dalam melakukan konsolidasi di masyarakat, hilang sudah figur yang selama ini bersih, cerdas dan santun di Partai Demokrat, salah satunya ketua umum, itu sudah tidak ada lagi. Upaya-upaya pembelaan yang kami lakukan, yang saya lakukan, adalah pembelaan terhadap konstitusi partai. Anas Urbaningrum adalah produk konstitusi partai yang harus dijaga. Karena itu kami nyatakan bahwa membela Anas Urbaningrum sama dengan membela konstitusi partai. Dan kemudian ketika beliau sudah mengundurkan diri, ya tentu kami sebagai kader yang taat konstitusi, yang menghormati keputusan beliau mengundurkan diri. Karena sebagai kader, sebagai bukan anak buah di partai itu, karena memang stratanya saya di DPD, di provinsi, beliau di DPP, ya kita menghormati. Sehingga perjalanan-perjalanan organisasi ya tetap terus berjalan gitu. Dan tidak ada permasalahan apapun terhadap kami di bawah, karena sekali lagi saya tegaskan, Anas Urbaningrum juga tidak pernah mengajak kami untuk ramai-ramai mundur dari Partai Demokrat. Karena kesantunannya tadi. Yang ingin saya jelaskan, yang saya ingin sampaikan, bahwa proses terjadinya penetapan tersangka terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, semuanya by design. Sistematis, sadisme politik terjadi terhadap warga negara Indonesia dengan kriminalisasi terhadap Anas Urbaningrum. Ini terjadi. Apa buktinya? Buktinya, kalau secara internal dan eksternal ini dilakukan oleh para pihak, oknum-oknum, tentu secara alamiah, secara umum masyarakat kan juga bisa melihat. Contoh misalnya Bang Karni, ini adalah sebuah pernyataan yang apakah didesain atau tidak? Menurut, jika mundur mungkin Anas tidak tersangka. Artinya apa? Bahwa ada upaya-upaya pemunduran Anas itu semuanya by design. Contoh misalnya, soal etika, seperti tadi Bang Ridwan Syaidi sampaikan, sprindik yang bocor tanpa atau belumnya ada gelar perkara di internal, ini kan sebuah upaya-upaya yang menjelaskan bahwa memang ada desain jahat terhadap posisi Ketua Umum Anas Urbaningrum. Dan jelas pernyataan Ketua Umum pada saat menyampaikan bahwa beliau sudah merasa akan dimundurkan ketika sudah menandatangani fakta integritas. Kronologisnya sangat jelas gitu. Dan sangat dekat. Artinya kita sebagai warga negara Indonesia merasa kecewa. Bisa saja kriminalisasi ini terjadi pada diri kita. Bukan cuma terhadap sosok Anas Urbaningrum. Artinya, apakah kemudian kita sebagai warga negara Indonesia sudah tidak merasa nyaman terhadap apa yang dilakukan oleh para pihak gitu ya, untuk melakukan sebuah kejahatan yang sangat sistematis terhadap upaya-upaya bagaimana menegakkan demokrasi di Republik ini. Sehingga yang saya ingin katakan adalah peristiwa politik, peristiwa hukum yang terjadi pada Anas Urbaningrum, kita tidak tahu ini peristiwa apa. Karenanya, kenapa Anda mengatakan kriminalisasi? Jelas kriminalisasi. Pertama, ada upaya-upaya yang sistemik, baik di internal maupun di eksternal. Ini, di internal apa? Ya, contoh bahwa kita di internal itu saling komentar yang tidak jelas dan meminta bahwa produk konstitusi itu harus mundur. Ketika ada oknum-oknum yang berbicara seperti itu dibiarkan saja. Tapi ketika saya bicara, semuanya bunyi. Kalau bertanding kan fair. Fair antara siapa yang bertanding dalam satu ring. Ya sekuat apapun pertahanan Anas Urbaningrum ketika dia dibombardir dari berbagai pihak, ya jebol juga. Kanesio yang diterapkan pada
sepak bola Italia ya jebol juga sama total footballnya Belanda gitu kan. Kena unfair maksudnya. Iya, ini unfair gitu. Kita rehat sejenak.